Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai guys, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dengan Tuhan ya. Kenalin aku Forbia, di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Semoga cerita horor yang menurut aku menarik juga ya. Nggak niat banget introduction-nya. Ya guys, capek. Aku barusan nyuci baju, ngepel, terus baru makan tadi jam 2-an dan ini aku siang tag-nya karena malam udah capek banget. Aduh, mohon maaf ya, lagi mau hujan nih, berisik. Anyway, tadinya kan aku nggak mau bikin video karena capek, tapi aku mikir lagi, ih aku kan mau komitmen sama diri sendiri ya, seminggu pengen 1 gitu. Jadi udahlah aku tag aja, karena memang aku pun dapat cerita yang menurut aku rapih, berisik ya itu handphone. Mana sih? Udahlah. Dan aku sebenarnya mendapatkan cerita yang menurut aku tuh rapih banget penceritaannya guys. Ini ada di aplikasi Quora ya, yang ceritanya sendiri anonim. Nah di sini tuh lagi ngebahas apa pengalaman paling menakutkan yang pernah kamu alami saat melakukan sebuah perjalanan. Nah, oleh karena itu, pas aku tadi baca, ngapain baca sendiri? Mending kita baca bareng-bareng aja kayak biasa. Mumpung ini nulisnya bener-bener rapi gitu. Nah, biar gak lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya ya guys. Aku ini akan bacain plek-pleka. Ini aku akan bacain plek-plekan dari sini. Aku nggak edit sama sekali, nggak aku sadur dan lain-lain. Paling aku reak-reak aja kayak gitu ya. Oke, ini dia ceritanya. Awalnya saya enggan menceritakan kejadian ini. Selain kejadiannya sudah lama banget, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Juga karena kejadian yang saya alami ini benar-benar sangat mengguncang saya secara mental. Bahkan untuk mengingat saja saya benar-benar tidak berani. Namun entah mengapa setelah membaca pertanyaan ini, saya ada keinginan untuk membagi kisah ini. Jujur saya masih cukup takut untuk menceritakannya. Tidak mudah ternyata. Karena kisahnya sudah lama. Maka saya harus mengingat kembali detail-detail cerita yang ingin diungkap. Bisa Anda bayangkan betapa sulitnya saya untuk menulis kisah ini. Bahkan rasa takut ini masih menggelayuti pikiran saya. Sebagai tambahan, untuk melindungi privasi semua pihak yang terlibat dalam kisah ini, akan saya samarkan termasuk tempat kejadian perkara. Bahkan baru kali ini saya harus mengubah status akun saya untuk pertama kalinya ke dalam status anonim. Baiklah, kita mulai saja kisahnya. Jadi kisah ini terjadi di Jawa. Tepatnya di daerah yang memiliki jalan menanjak dan berkelok-kelok membelah hutan pinus dan perbukitan yang sejuk. Saya agak lupa apakah kejadian ini terjadi di tahun 98 atau 99. Yang pasti waktu itu saya masih belum lulus kuliah. Awal ceritanya, saya dan teman-teman kampus saya diminta tolong panitia malam keakraban jurusan saya untuk membantu mereka membuka dan menyiapkan pemukiman tempat berlangsungnya acara tersebut. Waktu ini, saya dan beberapa teman tadi sudah berpengalaman menyiapkan perkemahan untuk acara yang tiap tahun selalu dilaksanakan untuk menyambut kedatangan adik-adik mahasiswa baru. Bagi kami, saya dan 3 teman orang saya, tugas demikian selalu kami sambut dengan sukacita. Selain menjadi ajang refreshing setelah pusing memikirkan judul skripsi, juga sebagai ajang mencari fresh meat. Mungkin maksudnya gebetan kali ya. Lanjut. Pelaksanaan malam keakraban ini dilaksanakan mulai hari Jumat sampai dengan Minggu. Dengan kata lain, sebagai tim babat alas, kita sudah harus di lokasi acara sehari sebelumnya, yaitu di hari Kamis. Sesudah semua persiapan matang, maka kami berempat berangkat jam 10 pagi dari kampus. Sedangkan tenda dan peralatan lainnya sudah dikirim terlebih dahulu oleh tim perlengkapan yang sudah berangkat terlebih dahulu. Jarak antara kampus ke lokasi acara sekitar 3 jam.
Jadi lebih kurang jam 1 siang kita rencananya sudah sampai lokasi. Jadi masih ada cukup waktu untuk menyiapkan tenda dan segala sarana prasarana acara. Kami pun berangkat dengan meminjam mobil salah satu panitia. Pada awalnya perjalanan kami lancar-lancar aja, tanpa hambatan yang berarti. Bahkan jalur menuju tempat lokasi lancar jaya, tanpa ada kemacetan yang berarti. Namun entah mengapa setelah kami selesai makan siang di warteg pinggir jalan, perjalanan ke tempat lokasi mulai menemui sejumlah hambatan. Ada saja hambatan yang kita temui. Mulai dari ban tiba-tiba gembos, mobil yang sempat mogok beberapa kali tanpa sebab yang jelas, hingga kena macet di jalan karena kecelakaan. Yang terakhir ini benar-benar menyita waktu. Bahkan saking lamanya terjebak kemacetan, kami baru masuk kawasan hutan pinus jam 10 malam. Tentu saja hal ini benar-benar mengganggu perencanaan kita. Tim dari panitia yang sudah menunggu pastinya akan sangat kesal sekali. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa lolos dari kemacetan itu. Tadi kita sempat melihat lokasi kejadian kecelakaan tersebut. Mobil sedan warna silver terbalik di pinggir jalan dengan korban di sisinya yang hanya ditutupi oleh kertas koran. Hanya terlihat sebagian badan dan kakinya. Tapi memang daerah ini termasuk daerah yang rawan kecelakaan. Bahkan konon katanya termasuk wilayah yang wingit dan salah satu wilayah yang cukup terkenal karena keangkerannya. Karena sudah cukup malam, kami akhirnya memutuskan lewat rute alternatif untuk memotong waktu yang sudah terbuang banyak. Rute ini sebenarnya bukan rute yang umum dilewati. Dan saya cukup hafal karena sudah beberapa kali melewati jalan tersebut. Hanya saja, saya tidak pernah melewati rute itu di malam hari. Jadi saya pede saja karena sudah pernah melalui rute ini. Dan memang kebetulan giliran saya yang menyetir. Rute ini sebenarnya cukup enak dilewati. Aspal jalanannya cukup bagus dan jalannya cukup lebar dilalui bila ada 2 kendaraan berpasan. Bedanya jalur ini lebih banyak kelokannya. Kanan kirinya banyak jurangnya. Turunan dan tanjakannya cukup curam. Tapi masih bisa dilalui dengan kecepatan yang cukup standar. Selain itu, jalur alternatif ini nyaris tidak ada warung atau bangunan apapun di sisi kiri kanan jalannya. Yang ada hanya pohon pinus atau pohon rindang dan jurang yang lumayan curam. Mungkin karena faktor itu jarang ada kendaraan yang lewat, apalagi di malam hari. Padahal, jalur itu termasuk jalur alternatif yang lumayan pendek. Awalnya ada teman yang enggan melewati jalur ini, karena jalur ini susah mencari warung untuk istirahat dan makan. Jadi selama macet panjang tadi, kita belum sama sekali makan malam. Dan memang perut kami sudah cukup keroncongan. Hanya saja saya berargumen lebih baik memotong waktu perjalanan lebih cepat agar bisa mencapai tujuan. Dan di ujung rute tersebut ada banyak warung makan yang buka 24 jam. Akhirnya kami sepakat lewat jalur ini. Dan kengerian itu akhirnya dimulai. Mobil kami mulai memasuki kawasan jalur alternatif itu. Karena sudah cukup malam, jalan pun terasa sepi. Tidak ada lalu lalang kendaraan yang lewat. Hanya kendaraan kami yang lewat. Awalnya tidak ada kejadian yang aneh selama 5 menit setelah memasuki jalur itu. Namun entah mengapa, tiba-tiba, secara perlahan, turun kabut tipis yang mulai menutupi. Sebenarnya kejadian itu bukan hal aneh karena sering terjadi di daerah daratan tinggi. Dan kami pun menganggap hal itu biasa saja. Hanya saja, saya jadi lebih hati-hati karena jarak pandangan menjadi lebih terbatas. Beberapa saat setelah kabut turun, keganjilan pun mulai terasa. Saya merasa ada yang aneh. Saya merasa sudah melalui jalan yang sama selama beberapa kali. Kenapa saya tahu? Karena ada beberapa titik yang saya ingat tapi terlihat kembali. Ada batu besar yang menempel di tebing sudah saya lewat.
Entah mengapa setelah jalan beberapa lama, saya melihat batu itu lagi. Hal ini tidak masuk akal, karena saya tidak menemukan persimpangan jalan. Hanya satu jalan saja yang kami lewati, dan ternyata keanehan itu juga dirasakan oleh teman saya. Dan tentu saja menimbulkan kebingungan bagi kami semua. Meskipun kabut tipis menutupi, kami tahu pasti, bahkan kita serasa hanya berputar-putar saja. Kebingungan kami berubah dramatis ketika tiba-tiba dari atas sesuatu yang jatuh menimpa mobil bagian depan. Berak! Refleks saya langsung menginjak rem hingga suara berdecit ban menggema. Saya syok luar biasa. Teman-teman yang lain juga kaget luar biasa. Untuk sesaat, saya hanya bisa berdiam mematung. Mobil saya berhenti di tengah jalan. Saya tegang luar biasa. Apaan itu tadi? Pikir saya. Teman-teman saya pun tercekat. Ada sesuatu yang jatuh menimpa mobil kami dan sekarang tergeletak di depan mobil. Jujur waktu itu saya tidak berani melihat apa yang menimpa mobil kami tadi. Tapi ada satu teman kami yang agak berani, berusaha turun untuk mengecek. Tapi kami dan teman yang lain berusaha menahannya agar tetap di mobil. Entah mengapa perasaan saya gak enak sekali waktu itu. Dan saya sedikit memberanikan diri menengok ke depan. Dan benar saja, benda yang jatuh tadi adalah sesosok tubuh. Yang bikin bergidik adalah tubuh tersebut tidak memiliki kepala. Saya ingat sekali sosok ini menggunakan celana jeans biru muda dengan baju kaos putih yang sudah berlumuran darah. Dan dilihat dari postur tubuhnya, itu adalah perempuan. Belum habis rasa takut yang menyergap kami. Tiba-tiba teman-teman saya langsung histeris ketika sosok itu tiba-tiba bangun. Logika mana saja? Mana mungkin manusia yang sudah tidak punya kepala itu bisa berdiri? Tanpa pikir panjang, saya langsung tancap gas dan refleks banting setir ke sisi kanan jalan untuk menghindari sosok itu. Mobil pun terguncang hebat karena melalui bebatuan di sisi jalan. Saya pun berusaha mengembalikan arah mobil ke jalan beraspal. Teman-teman saya di dalam sudah teriak-teriak tak karuan, malah menambah kepanikan. Setelah masuk lagi ke jalan, saya langsung gas penuh tanpa mengindahkan apa yang ada di belakang. Jalan berliku-liku saya santap tanpa menginjak rem. Entah dari mana kemampuan mengemudi saya jadi meningkat drastis. Semua tikungan-tikungan di rute berliku itu bisa saya atasi dengan mudah. Tidak berapa lama, tiba-tiba mobil kami ketimpa sesuatu dari atas lagi. Berak! Kali ini, kami sudah tidak peduli dan langsung tancap gas. Dari spion kanan, saya sempat melihat sosok itu lagi. Terlihat sekilas sosok itu berusaha bangun setelah hilang di tengah malam yang berkabut. Dan kejadian itu terjadi beberapa kali di tengah kepanikan yang luar biasa. Saya sudah tidak ingat berapa kali sosok ini jatuh menimpa mobil kami. Teman-teman saya pun hanya bisa diam dan memejamkan mata sambil menahan rasa takut yang luar biasa. Saya hanya bisa fokus menginjak gas dan berdoa kepada Tuhan semoga diberi keselamatan dari kejadian ini. Dan setelah beberapa kali kejadian ditimpa sosok ini, akhirnya sosok itu tidak menimpa kami lagi. Kami pun bersyukur akhirnya hal itu tidak terjadi lagi. Tapi selama perjalanan, kami tetap saja masih terperangkap di jalanan berkabut yang tidak ada ujung pangkalnya. Kecemasan masih menggelayuti kami. Namun tiba-tiba di ujung jalan, kami melihat siluet bangunan warung berdiri di pinggir jalan. Saya pun langsung gembira melihat ada warung tersebut. Akhirnya kami memutuskan mampir ke situ, walaupun ada teman kami yang masih takut. Jangan-jangan warung itu adalah warung kasat mata. Mungkin warung hantu gitu ya. Tapi hati saya sangat yakin untuk berhenti di warung itu. Apalagi selama perjalanan memasuki rute neraka ini, tidak terlihat sama sekali warung yang berdiri. Mobil pun kami parkir di depan warung tersebut
Warung tersebut sebenarnya kecil, terbuat dari gedek, dan beratap genteng tanah liat yang sudah kusam. Tidak ada yang aneh dengan warung itu. Dan kami pun disambut oleh pemilik warung itu dengan ramah. Seorang pria yang sudah lanjut usia dengan pakaian yang sederhana. Kami pun dipersilakan untuk duduk. Segera setelah kami duduk sambil menghela napas dan mimik muka yang masih ketakutan, pemilik warung pun menyuguhkan air putih ke kami. Kami pun tanpa ragu meminumnya. Entah mengapa setelah meminum itu, rasa takut dan cemas di hati kami pun berangsur hilang. Kami menjadi lebih tenang sekarang. Sang pemilik warung itu dengan ramah menanyakan tentang kami dan hendak kemana malam-malam begini. Saya pun dengan lancar menceritakan tentang kami dan tujuan kami kemana, termasuk kejadian yang menimpa kami tadi di jalan. Saya ceritakan semua yang terjadi. Pemilik warung menyimak dengan serius cerita saya. Setelah selesai cerita, sejenak raut muka si pemilik warung ini seperti berpikir. Setelah diam sesaat, pemilik warung itu menanyakan apakah di antara kami ada yang mengenal sosok yang meneror kami. Diberi pertanyaan itu, kami pun mulai berpikir. Saya merasa tidak mengenal sosok tersebut, apalagi sosok itu tanpa kepala. Jadi tidak mungkin kami mengenalnya. Namun tiba-tiba salah satu teman kita berteriak. Dia ingat siapa sosok itu. Teman kami berkata tahu sosok itu dan ingat sosok itu di mana. Sosok itu adalah jasad yang tergeletak ditutupi koran waktu ada kejadian kecelakaan sore tadi. Aha, iya saya juga ingat. Walaupun ditutupi koran, jasad itu masih terlihat menggunakan pakaian kaos putih dan celana jeans biru panjang. Ya ampun, ternyata sosok yang meneror kami itu adalah korban kecelakaan tadi. Pemilik warung itu mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu kami diminta untuk mencari 3 telur yang tersimpan di dalam kendaraan kami. Saya heran. Perasaan selama perjalanan kami tidak merasa membawa telur. Teman-teman saya pun merasa tidak pernah membawa telur dalam perjalanan. Si pemilik warung yakin ada 3 telur yang tersimpan di dalam mobil. Akhirnya untuk memastikan, 2 orang teman saya menunjuk kendaraan untuk memeriksanya. Dan tidak sampai 2 menit, mereka pun berhasil menemukan 3 telur itu yang dibungkus dengan kain hitam. Kami semua heran. Ternyata di mobil tadi memang ada 3 telur ayam. Telur itu akhirnya diserahkan ke pemilik warung. Dibawanya telur itu ke pinggir warungnya. Kemudian telur yang masih terbungkus kain hitam itu dibantingkan ke tanah. Lalu telur-telur yang dibanting tadi dibakar. Api pun seketika membesar membumbung hingga hampir 1 meter. Kami pun kaget melihat api yang langsung membesar. Samar-samar tercium bau busuk menguap di udara. Tidak sampai 5 menit, telur-telur tersebut sudah habis terbakar. Sang pemilik warung pun menghampiri saya dan mengatakan bahwa sekarang sudah aman serta mempersilahkan kita melanjutkan perjalanan kembali. Kami berempat hanya bisa terpana. Apakah benar sudah selesai semua? Orang tua itu sekali lagi meyakinkan bahwa semuanya sudah selesai. Akhirnya dengan agak ragu kami mengucapkan terima kasih kepada beliau dan melanjutkan perjalanan. Ya sudah, akhirnya kami melanjutkan perjalanan dan apa yang dikatakan pemilik warung itu benar. Akhirnya perjalanan kami tidak menemukan kejadian yang aneh lagi. Tidak lagi menemukan jalan yang berulang maupun teror sosok tanpa kepala.
Bahkan selama perjalanan, kabut mulai berangsur memudar dan menghilang. Tidak sampai sejam, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Tim panitia yang sudah dari tadi menunggu datang menyambut kami. Terlihat wajah kesal dari mereka karena keterlambatan kami. Waktu itu kami tiba di tempat tujuan pukul 2 pagi. Alasan kami telat, kami hanya bilang ada kecelakaan yang bikin macet hingga berjam-jam. Selama perjalanan kami berempat sepakat untuk tidak menceritakan kisah ini ke panitia. Bahkan kami tidak akan menceritakan kisah menakutkan itu kepada saudara dan teman kami di kampus. Biarlah itu menjadi rahasia kami berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya saya menceritakan kembali melalui Quora. Saya sempat bertanya-tanya kepada orang pintar tentang kejadian itu. Ada beberapa versi mengenai kejadian itu terjadi, tapi ya sudah. Saya pun tidak akan mencari tahu lebih lanjut. Biarlah kejadian ini menjadi terakhir yang kami alami dan semoga kejadian ini tidak terjadi kepada para pembaca Quora. Semoga. Wow. Aku sekarang ngerti kenapa dia trauma. Karena kejadiannya berulang kali. Berulang kali jasad itu jatuh di mobil mereka, guys. Jadi stres banget gak sih? Dan aminnya bensinnya nggak habis, karena di cerita-cerita lain aku tuh selalu menemukan mereka berputar-putar dan bensinnya habis, dan di situ stres banget, dan aminnya mereka bensinnya nggak habis. Itu aku wow banget, karena bayangin ya, jalan dari jam berapa tuh tadi, jalan siang lah, baru nyampe jam 2 malam, dan itu hampir nggak pernah stop. Bayangin bensinnya kuat banget. Dan yang bikin aku aneh, itu telur dari mana? Dan kenapa telurnya dibungkus hitam? Kecuali telurnya emang udah ada dari sebelum mereka pergi. Itu aneh banget. Buat kalian yang pernah mengalami kejadian serupa, coba ceritain dan komen. Kalau kalian menemukan cerita ini sulit untuk di make sense, emang kalau cerita hantu mah nggak usah di make sense, guys. Kita jadikan pembelajaran aja. Pembelajaran dari cerita ini apa? Nggak tahu. Mungkin supaya berhati-hati di jalan, jangan lupa berdoa, dan ya menyetir hati-hati gitu kali ya. Aku juga kurang paham. Aku masih kaget sama kejadiannya, pantesan trauma gitu maksud aku. Dan ini kayaknya aku tahu deh dia jalannya di mana. Tapi kalian yang tahu gak usah komen ya, biarin aja gitu. Kita aja yang tahu. Ceritanya udah aja sih guys sampai di sini. Kalau kalian suka ya silahkan like. Kalau pernah ngalamin komen. Aku mohon maaf, aku pas cerita tuh suaranya masih kurang-kurang karena seret guys. Sama kaget juga, ternyata wow sekali ceritanya. Terima kasih sudah share di Quora sehingga kita bisa membaca bareng-bareng di sini. Dan ini debak banget. Udahlah gitu aja. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Kalian yang mau balik ke ibu kota atau balik lagi ke tempat bekerja, hati-hati dari beres mudiknya. Sehat selalu. Support aku dengan komen, like, subscribe itu ya. Ya udah itu dulu ya, aku kaget guys. Ya udah, bye bye guys. Thank you.